Tim Thomas dan Uber Indonesia harus menelan pil pahit usai sama-sama dikalahkan tim tuan rumah Tiongkok dalam laga final yang berlangsung siang dan sore tadi. Kekalahan ini membuat Indonesia gagal mengawinkan gelar Piala Thomas dan Uber. Lalu bagaimana evaluasi sepak terjang tim Thomas dan Uber Indonesia tahun ini? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada mantan pemain bulu tangkis Indonesia Chandra Wijaya. Mas Chandra, selamat malam. Apakah suara saya terdengar saat ini? Ya, ini terdengar tapi kecil sekali ya. Oke, Mas Chandra, kita coba maksimalkan ya dari volume suaranya. Mas Chandra, kalau tanggapan Anda terkait perjalanan tim Piala Thomas dan Uber Indonesia tahun ini seperti apa? Apakah ini sudah memenuhi ekspektasi dari permainan para kontingen atau sebenarnya di bawah ekspektasi dari Anda? Ya, kalau ekspektasi tentunya yang jelas kita berharap kalau Thomas Cup bisa berhasil membawa pulang Piala Thomas Cup ya. Ya banyak hal yang mungkin perlu diperhatikan atau masukan dan evaluasi tentunya ya, khususnya menjelang persiapan yang event akbar Olimpiade tentunya, dan beberapa event belakangan kita juga nggak lupa waktu tunggal putra dan ganda putra di All England kita berhasil naik ke podium tertinggi ya, dan juga lihat dari performance ini kan bergu ya, jadi kayak seperti Jojo tadi ya, meskipun menang beberapa catatan juga, terus yang dari awal misalkan Ginting ya, usaha perjuangannya mungkin cukup disayangkan, artinya tidak all out betul atau kurang memberi spirit kepada tim juga ya. Ini juga yang mungkin kelihatan yang perlu di persiapan lebih lanjut gitu ya. Baik. Dan ya beberapa catatan itu, dan ya mungkin cara bermain, tekanan yang saya lihat juga mereka tampil kurang lepas ya, selain mungkin kelelahan atau faktor-faktor lainnya yang mungkin secara kasat mata tidak kelihatan, di lapangan teknisnya bisa saja ada terjadi atau ya kondisi mereka sendiri yang bagaimana kita tidak tahu pasti ya tentunya ya. Oke, Mas Chandra, Anda ini kan sebagai mantan pemain Timnas Indonesia ya, cabang bulu tangkis, dan Anda pasti mengetahui betul bagaimana kondisi di lapangan maupun di belakang layar yang seperti apa. Nah, menurut Anda, apa sih penyebab kekalahan tim Indonesia saat ini yang baru saja terjadi? Halo? Ya, halo Mas Chandra, bisa mendengar suara saya? Iya ya, terakhir apa tadi, sorry? Ya, apa sebenarnya Mas penyebab dari kekalahan tim Indonesia dari Tiongkok baru saja? Kalau menurut saya sih sebetulnya ya hanya kurang konsisten atau kurang, ya tepatnya barangkali ya mereka lebih tangguh ya, lebih konsisten lah. Jadi kalau hal-hal yang sepele ya harus tampil perfect dan sempurna, itu ya tentunya dia yang lebih baik, dia yang berhasil atau bisa memenangkan pertandingan. Dan sedari awal juga ya sekali lagi kondisi seperti Ginting ya mungkin sudah kelelahan ataupun pressure yang berlebihan, dan ini turnamen bergu yang tidak mudah juga. Ya meskipun mereka sudah pernah melakukan atau melalui, ya ini satu hal lain di lapangan ketika too much pressure gitu, kadang-kadang tidak bisa keluar atau memang tidak bisa mengontrol atau tidak bisa mengantisipasi apa yang terjadi di lapangan gitu ya, sehingga ya terjadi seperti ini. Kita juga tidak nyangka ya bisa langsung 3-0. Tapi ini juga sebagai catatan, saya melihat beberapa kali pertemuan, yaitu Indonesia China di ajang Thomas Cup ini skornya sama ya, dan juga memang tadi itu babak 5 kategori tadi, yang partai pertama kedua itu memang skornya head to headnya memang kalah gitu, dan juga tunggal kedua, tunggal ganda keduanya itu juga di atas. Nah ini memang yang terjadi tadi juga sebetulnya ya disayangkan, seperti kalau saya lihat sih begitu ketatnya permainan dan sangat seimbang gitu ya. Tapi ketika konsistensi, ketangguhan, terus juga
kemauan keras untuk menang, apalagi mungkin ya di kandang China sendiri mereka motivasinya cukup bagus ya untuk tampil lebih optimal ya. Saya kira itu juga pengaruhnya cukup besar sih. Dan kita tidak bisa keluar tekanan dan Oke. lebih Oke. banyak tertekan ya gitu ya. Baik, baik. Jadi sebenarnya masalah tekanan ini harus sangat penting ya diantisipasi oleh para pemain dan mentalnya juga harus terjaga. Tapi Mas Chandra, kalau misalkan kita melihat pertandingan yang baru saja selesai, apa sebenarnya evaluasi yang bisa dilakukan oleh PBSI terkait dengan permainan tim putra dan putri Indonesia? Ya kalau ini mungkin bisa panjang ya karena kebetulan saya juga memberanikan diri, artinya ikut memberi masukan-masukan karena keterlibatan atau diminta terlibat untuk persiapan Olimpik khususnya dalam tim ad hoc yang diketuai Pak Fadil ini. Jadi ya ini sebagai masukan-masukan juga yang sangat berarti dan bagaimana untuk persiapan yang lebih baik yang kemarin juga telah dilakukan sejak awal tahun ya sehingga harapan ya contohlah seperti kemarin di All England ini ada beberapa poin-poin atau grafik yang tertinggi, artinya target-target utama yang semuanya dianggap utama dan penting. Dan ketika perjalanan atau persiapan dan ya ketika kondisinya memang ya kita harus akui ya bahwa China lebih tangguh ya dan lebih siap saya kira. Dan ini membuat kita juga harus lebih ya berani membayar harganya, ya lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, artinya ya lebih keras lagi latihan, persiapan dengan baik untuk menghadapi Olimpiade Paris nanti, Mbak. Saya kira itu aja sih. Baik, jadi persiapan juga salah satu hal yang sangat penting dilakukan. Mas Chandra, meskipun itu ya harus bisa, kita masih persiapan lebih baik lagi untuk event ke depan. Bahkan yang lebih penting nanti artinya ini kan sasaran antara dan menjaga konsistensi nanti belum lagi perubahan ranking dan lain sebagainya itu, Mbak. Baik, Mas Chandra, meskipun sepertinya harapan atau kerinduan masyarakat Indonesia untuk memeluk kembali Piala Thomas dan Uber masih harus tertahan di tahun ini, tapi yang pasti kita harus tetap full support ya untuk para atlet kita yang berlaga di kancah nasional maupun internasional. Terima kasih telah. Namun demikian tapi perjuangan dan kita patut mengapresiasi mereka lah karena masuk ke dalam final ini juga perjuangan mereka sudah sangat luar biasa. Ya tentunya ketidakpuasan dan seperti saya juga rasanya ingin menjemput mereka dan memegang Piala Thomas kembali itu rasanya sudah terbayang gitu ya, bahkan menginginkan kita bisa merebut membawa Piala Thomas kembali ya. Namun mungkin masih perlu waktu untuk mematangkan pemain-pemain muda kita ini ke depan sehingga bisa betul-betul kembali membawa pulang Piala Thomas ini ya, Mbak. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia, Mas Chandra Wijaya, mantan pemain bulu tangkis Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Mbak.